Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, kami kembali akan membahas soal pretest PPG Jalan Jabatan tahun 2023. Nah, teman-teman, untuk video kali ini kami akan membahas materi pedagogik yang paling sering keluar pada setiap pretest PPG, yakni tentang penelitian tindakan kelas atau sering kita dengar istilah PTK. Nah, teman-teman, video kali ini merupakan video part 1 dan semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lolos seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1, soalnya seperti ini Bapak Ibu. Hasil dari kegiatan ini akan digunakan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Kegiatan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk menemukan kekurangan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan ini berupa diskusi antara peneliti dengan kolaborator dengan memperhatikan hasil analisis data dan hasil pengamatan kolaborator saat pembelajaran, serta hasil pengamatan peneliti terhadap proses belajar siswa serta hasil tes. Kegiatan yang dilakukan peneliti di atas adalah salah satu tahapan penelitian tindakan kelas, yakni pada tahap A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, dan E. Evaluasi. Nah, teman-teman, soal ini soal yang mudah, teman-teman. Namun, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu tahapan penelitian tindakan kelas atau siklus penelitian tindakan kelas. Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman, PTK ini biasanya ada 3 siklus, teman-teman. Siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Dan setiap siklus ini, teman-teman, ada 4 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan perencanaan. Setelah itu tahapan pelaksanaan. Setelah itu pengamatan. Dan setelah itu yang terakhir adalah tahap refleksi. Jika di siklus pertama ini penelitian yang kita lakukan ini tidak berhasil atau tidak adanya peningkatan secara signifikan, maka kita boleh mengulang keempat tahapan ini ke siklus kedua. Jika siklus kedua tidak berhasil, maka kita ulang lagi ke siklus ketiga. Dan setiap siklus ini teman-teman tahapannya sama. Jadi dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Oke, baik teman-teman, saya akan jelaskan satu persatu apa-apa yang dilakukan oleh guru atau peneliti di setiap tahapan ini. Oke, yang pertama adalah tahapan perencanaan tindakan. Ingat teman-teman, pada tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Jadi itu kata kuncinya. Dalam kegiatan ini, peneliti atau guru atau kita sebagai peneliti, kita harus menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian. Seperti RPP, kemudian instrumen pengamatan, baik terhadap proses belajar siswa maupun instrumen pengamatan terhadap proses pembelajaran. Jadi ingat, itu yang kita lakukan pada tahap perencanaan tindakan. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dari RPP, kemudian instrumen pengamatan atau instrumen observasi. Setelah kita merencanakan penelitian kita teman-teman, maka kita akan ke tahap kedua, yakni tahap pelaksanaan tindakan. Apa yang kita lakukan pada tahap ini? Nah ingat, pada tahap ini kata kuncinya adalah kegiatan implementasi atau kita terapkan perencanaan tindakan kelas yang ingin kita lakukan atau yang menjadi subjek penelitian kita.
pada kegiatan implementasi ini atau pada kegiatan penerapan ini, kita guru atau kita sebagai peneliti ini harus taat atas perencanaan yang telah kita susun. Jadi ingat, kata kunci dari pelaksanaan tindakan adalah tahap menerapkan perencanaan yang telah kita susun. Itu kata kuncinya. Setelah kita melaksanakan tindakan tersebut, akhirnya kita beralih ke tahap pengamatan atau tahap observasi. Apa yang kita lakukan pada tahap ini? Pada tahap ini ada dua kegiatan yang kita amati. Yang pertama adalah kegiatan belajar siswa dan yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Ingat, hasil observasi ini atau hasil pengamatan kita terhadap kegiatan belajar siswa dan kegiatan pembelajaran ini nantinya akan bermanfaat atau akan kita gunakan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Oke, setelah kita amati teman-teman, yang terakhir adalah tahap refleksi. Apa itu tahap refleksi teman-teman? Inti dari kegiatan refleksi adalah kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan siklus selanjutnya. Nah, dari hasil refleksi ini kita gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan atau merancang kegiatan siklus berikutnya. Jadi itu kata kuncinya. Jadi ingat, ada 4 tahapan PTK. Yang pertama adalah tahap perencanaan tindakan, kemudian tahap pelaksanaan tindakan, kemudian tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Teman-teman harus hafalkan kata kunci dari setiap tahapan ini untuk memudahkan teman-teman menjawab soal-soal penelitian tindakan kelas yang akan muncul nantinya pada saat kita pretest. Oke, seperti pada soal nomor 1 tadi teman-teman. Soalnya seperti ini. Hasil dari kegiatan ini akan digunakan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Kegiatan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk menemukan kekurangan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan ini berupa diskusi antara peneliti dengan kolaborator dengan memperhatikan hasil analis data dan hasil pengamatan kolaborator saat pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti di atas adalah salah satu tahapan PTK, yakni pada tahap A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, dan E. Evaluasi. Nah, teman-teman ingat kata kuncinya adalah di atas. Hasil dari kegiatan ini akan digunakan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Ingat, setiap siklus tahap terakhirnya adalah refleksi. Nah, karena kita akan beralih ke siklus berikutnya, berarti teman-teman untuk soal ini yang benar adalah A. Refleksi. Kegiatan refleksi ini akan kita gunakan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Jika teman-teman betul-betul mengamati, kemudian teman-teman mencerna apa yang telah saya katakan di penjelasan tadi, maka teman-teman sangat mudah menemukan jawaban pada soal ini. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah A. Tahapan refleksi, kata kuncinya ada di atas. Kegiatan ini digunakan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Oke, jelas ya teman-teman untuk soal nomor 1 ini. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, saya ingin mengumumkan dan menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa untuk tahun 2023 ini teman-teman, kami membuka kelas premium dan simulasi pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WhatsApp. Ini nomor WA kami teman-teman, dan teman-teman bisa DM kami di Instagram. Nama Instagramnya adalah @sulnana. Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman mengaksesnya. Oke, baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. PTK didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan secara sistematis agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional.
Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi. C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, refleksi. D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Dan E. Perencanaan, evaluasi, observasi dan refleksi. Nah, jika teman-teman menyimak yang saya jelaskan tadi, maka untuk soal ini sangat mudah sekali. Jawaban yang benar adalah D. Jadi ada 4 alur penelitian tindakan kelas, ada 4 tahapan PTK teman-teman di setiap siklus, yakni dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Oke, gampang ya teman-teman untuk soal nomor 2. Next, kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Tahap ini berupa kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan kelas yang menjadi subjek penelitian. Teman-teman ingat, sudah ada kata kuncinya, kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan di kelas. Pada kegiatan implementasi ini, guru atau peneliti harus taat atas perencanaan yang telah disusun. Yang perlu diingat dalam implementasi atau praktik penelitian ini berjalan seperti biasa pada saat melaksanakan pembelajaran sebelum penelitian. Tidak boleh dibuat-buat yang menyebabkan pembelajaran menjadi kaku. Dan kolaborator disarankan melakukan pengamatan secara objektif sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini penting mengingat penelitian tindakan mempunyai tujuan memperbaiki proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan peneliti di atas adalah salah satu tahapan penelitian tindakan kelas, yakni pada tahap A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, dan E. Evaluasi. Nah, teman-teman, untuk soal ini, teman-teman, kata kuncinya ada di ini, teman-teman, yakni tahap implementasi dan tahap penerapan. Jika teman-teman menyimak video yang saya jelaskan tadi, maka untuk soal ini, tahap implementasi ini berada pada tahap pelaksanaan. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D, pelaksanaan. Jadi kegiatan implementasi atau penerapan berada pada tahap pelaksanaan. Oke, jelas ya teman-teman? Kita ke soal nomor 4, sorry. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Penelitian sebaiknya dilakukan secara kolaboratif sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas. Karena dalam penelitian ini ada kegiatan pengamatan terhadap diri sendiri, yakni pada saat menerapkan pendekatan, model, atau metode pembelajaran sebagai upaya menyelesaikan masalah dan pada saat praktik penelitian. Dalam kegiatan ini, peneliti perlu juga menjelaskan persiapan-persiapan pelaksanaan penelitian seperti RPP, instrumen pengamatan terhadap proses belajar siswa, maupun instrumen pengamatan proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan peneliti di atas adalah salah satu tahapan penelitian tindakan kelas, yakni pada tahap A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, dan E. Evaluasi. Maka teman-teman, jika teman-teman menyimak penjelasan mengenai tahap-tahap PTK, maka untuk soal nomor 4, jawaban yang benar adalah tahap perencanaan. Kata kuncinya teman-teman ada di sini. Peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Kemudian ada persiapan-persiapan yang kita lakukan seperti RPP dan instrumen pengamatan, baik terhadap proses belajar siswa maupun instrumen pengamatan proses pembelajaran. Jadi teman-teman, untuk soal nomor 4, jawaban yang benar adalah perencanaan. Oke, next teman-teman, kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Penelitian tindakan kelas bermanfaat bagi guru, pembelajaran atau siswa, serta bagi sekolah. Berikut ini manfaat PTK bagi guru kecuali A. Membantu guru berkembang secara profesional. B. Meningkatkan rasa percaya diri guru. C. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.
D. Meningkatkan hasil belajar di kelas. Dan E. Melatih kreativitas guru. Nah, teman-teman, untuk soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu manfaat PTK. Jadi, Bapak Ibu, penelitian tindakan kelas ini bermanfaat bagi guru, pembelajaran siswa, serta bagi sekolah. Yang pertama, manfaat PTK bagi guru, yaitu membantu guru memperbaiki pembelajaran, membantu guru berkembang secara profesional, meningkatkan rasa percaya diri guru, dan memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Ya, sekali lagi, manfaat PTK bagi guru adalah membantu guru memperbaiki pembelajaran, membantu guru berkembang secara profesional, meningkatkan rasa percaya diri guru, dan memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan bagi siswa teman-teman ini, PTK bermanfaat untuk meningkatkan proses hasil belajar siswa. Di samping guru yang melaksanakan PTK dapat menjadi model bagi para siswa dalam bersikap kritis terhadap hasil belajarnya. Sedangkan manfaat bagi sekolah adalah PTK membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan atau kemajuan pada diri guru dan pendidikan di sekolah tersebut. Oke, baik teman-teman, kita kembali ke soal yang tadi, soal nomor 5. Manfaat PTK bagi guru kecuali A. Membantu guru berkembang secara profesional, benar. B. Meningkatkan rasa percaya diri guru, ini juga benar teman-teman. C. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, ini juga benar. D. Meningkatkan hasil belajar di kelas. Ini bukan untuk guru ya teman-teman, ini untuk siswa. Jadi berarti jawaban yang benar adalah bagian D, kecuali D. E. Melatih kreativitas guru, juga benar. Jadi teman-teman, untuk soal nomor 5 yang manfaat PTK bagi guru kecualinya ada di bagian D. Karena meningkatkan hasil belajar di kelas termasuk manfaat PTK bagi siswa, bukan bagi guru. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, baik teman-teman. Untuk video kali ini saya memberikan soal bonus teman-teman. Silakan teman-teman menjawab soal ini di kolom komentar beserta alasan memilih jawaban tersebut. Oke, soalnya seperti ini Bapak Ibu. Pada tahap ini ada 2 kegiatan yang diamati, yaitu kegiatan belajar siswa dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar siswa dapat dilakukan sendiri oleh guru pelaksana atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedang pengamatan terhadap proses pembelajaran tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh guru pelaksana. Untuk itu, guru pelaksana atau peneliti minta bantuan teman sejawat atau kolaborator melakukan pengamatan. Dalam hal ini, kolaborator melakukan pengamatan berdasar pada instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Hasil pengamatan kolaborator nantinya akan bermanfaat atau akan digunakan oleh peneliti sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Kegiatan yang dilakukan peneliti di atas adalah salah satu tahapan penelitian tindakan kelas, yakni pada tahap A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, dan E. Evaluasi. Oke. Jawaban teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar beserta alasan memilih jawaban tersebut. Oke, baik teman-teman. Terakhir, saya kembali mengingatkan bahwa kami masih membuka kelas premium dan simulasi pretest PPG Jalan Jabatan tahun 2023. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman boleh menghubungi kami melalui WA ataupun Instagram, DM di Instagram kami @sulnana, dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Baik teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Sekian dari kami dan semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru kreatif.